Muhammad dari SMP Negeri 06 Bengkulu Tengah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya bersama dengan Pak Aprizal, yaitu rekan guru saya sejawat. Assalamualaikum Pak Aprizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bapak? Baik. Ya, hari ini Pak, saya akan melakukan wawancara itu pra-observasi. Pra-observasi ini yaitu kita langkah awal untuk melaksanakan supervisi atau observasi di kelas. Nah, Bapak sudah siap saya bertanya? Oke, siap. Silakan Ibu. Iya. Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas, Pak ya. Iya. Di sini saya sebagai pengamat, saya akan mengamati langkah-langkah Bapak dengan lembar pengamatan. Nah, dari sini saya mau bertanya dulu, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak ajarkan di kelas nanti? Tujuan pembelajaran saya di kelas nanti, saya akan mengajarkan anak yaitu tentang norma-norma. Salah satu tujuannya agar anak-anak mengerti peraturan-peraturan yang ada di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan di keluarga. Berarti Bapak akan mengajarkan norma-norma ya? Iya. Nah, apa area pengembangan apa yang Bapak pakai untuk mengajar anak di kelas, Pak? Areanya yang saya kembangkan nanti tentang media pembelajaran, mungkin saya bisa menggunakan gambar, kemudian gambar yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan rumah. Kemudian kalau tentang norma yang ada, salah satunya norma hukum, saya akan mengambil gambar atau media, salah satunya gambar yang ada tentang peraturan dan lalu lintas. Oh iya, jadi Bapak akan menggunakan media. Iya. Selain media, apa lagi yang Bapak akan menggunakan selain gambar tadi, Pak? Metode pembelajarannya yang mungkin Ibu kita Metode gunakan. bagaimana yang Bapak inginkan? Bisa metode pembelajarannya saya berikan nanti metode ceramah, kemudian diskusi kelompok. Oh, diskusi kelompok. Iya. Yalah Bapak, dari yang media sama strategi tadi, apalagi yang mau Bapak kembangkan di dalam pembelajaran di kelas? Apa sudah cukup? Apa mau Bapak? Mungkin salah satu strateginya kita berikan strategi pembelajaran berkelompok agar anak-anak mudah mengetahui tentang peraturan-peraturan atau norma-norma yang berada di lingkungan masyarakat, di rumah, keluarga, dan di sekolah. Baik Bapak, untuk ini tadi sudah Bapak sampaikan media dengan strateginya. Di kapan Bapak akan mengajar dan di kelas berapa yang akan Bapak ajarkan? Saya mengajar hari ini di kelas 7A. Oh, ya. Berarti setiap hari ini ya Pak ya? Iya. Hari ini berarti hari Jumat ya Pak ya? Untuk ini Bapak mengajar di kelas 7A. Iya. Jam keberapa Pak? Jam pertama Ibu. Oh, jam pertama. Baiklah Bapak, untuk pelaksanaannya sudah saya catat. Sudah ini saya ini untuk persiapannya nanti kita langsung ke kelas. Sudah itu saya observasi Bapak untuk melaksanakannya. Oke, siap Ibu. Oke Bapak, mungkin itu saja pra observasi kita. Iya. Lebih dan kurang saya minta maaf ya Bapak ya. Saya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia beri salam kepada Bapak Guru. Masih dalam keadaan sehat? Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Oke, supaya berjalan dengan lancar, Bapak absen. Afradisa, Ahmad Ipansa. Oke, rupanya di kelas ini 7A pada pagi hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah kita sehat-sehat semua. Baiklah, pada pagi hari ini materi kita lanjut pelajaran yaitu mengenai macam-macam norma. Oke, macam-macam norma, di mana di sini tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan macam-macam norma agar kalian mengerti dan mengetahui norma-norma apa saja yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, sekolah, kemudian di lingkungan keluarga. Nah,
Supaya kita berjalan dengan lancar, kalian pasti terlebih dahulu mengetahui apa itu norma. Sebelum kita memasuki macam-macam norma. Ada yang tahu di sini apa itu norma? Pengertian norma? Ya, silakan sama Angel ya. Ya, peraturan. Norma adalah suatu peraturan yang mengikat pada di dalam lingkungan masyarakat. Itu kata Angel peraturan. Norma itu adalah suatu peraturan. Kemudian peraturan itu banyak sekali di macam norma. Oke, ada 4 macam norma. 4 macam norma. Salah satunya norma yang ada agama, kesopanan, kesusilaan. Kalian pernah hadapi di dalam lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas. Ini adalah salah satu contoh. Karena apa, Eskel? Karena tingkah lakunya baik, sopan, dan yang dibuat oleh badan yang berwenang. Nah, contohnya seperti yang berwenang itu, kalau aturan norma hukum itu polisi itu ada, dia yang berwenang membuat, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau norma hukum, anak sekolah belum boleh pakai motor karena belum cukup usia. Kalau terjadi di jalan, menerobos lampu merah, tidak ada SIM, kalau terjadi kecelakaan, siapa yang rugi? Truk-trukan, kebut-kebutan. Nah, inilah salah satu tugas polisi, mengatur rambu lalu lintas dan mengatur di jalan apa? Oke, siap. Jadi Ya, ini kamu lakukan lagi. Oke, bagus ya. Lagi. Ini coba lihat. Iya, di depan. Oke. Satu. Ke depan. Sama temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang sifat-sifat negatif dan positif dari norma yang ada. Sifat negatif norma agama: tidak sholat, tidak mengaji. Positif: sholat dan mengaji. Sifat negatif norma kesusilaan: tidak jujur dan tidak menghargai teman. Positif: berkata jujur dan saling menghargai. Sifat negatif norma kesopanan: tidak mematuhi aturan sekolah dan menghina teman. Positif: mematuhi aturan sekolah dan menghargai teman. Sifat negatif norma hukum: mencuri, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Positif: tidak mencuri dan mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang mau Jika ditanyakan? ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Oke, itu tadi hasil diskusinya dari kelompok 1. Sifat positif dan negatifnya itu adalah benar semua, sudah bagus, sudah baik. Nah, oke, sekarang kesimpulannya. Oke, kesimpulan dari Bapak pada hari ini, mata pelajaran PKN yaitu materi tentang macam-macam norma. Kesimpulannya agar kalian mengetahui dan mematuhi setiap aturan yang berlaku di masyarakat. Salah satunya aturan norma hukum, agama, kesopanan, dan kesusilaan.
Oke, sekarang kita coba refleksi dari beberapa orang. Mungkin Bapak tunjuk, coba nanti Ramos atau siapa saja yang maju ke depan, bagaimana perasaan kalian pada hari ini belajar dengan Bapak, kesannya gimana, perasaannya gimana, refleksinya silakan tulis ke depan. Boleh nanti, silakan Ramos. Ya, Ramos. Oke, terima kasih pada Hanina dengan Ramos. Inilah hasil refleksi kita, di mana dari Ramos tadi belajar dengan Bapak Tunggal sangat enak dan menyenangkan. Kemudian dari Hanina belajar dengan Bapak hari ini sangat seru dan mendapat banyak ilmu pengetahuan tentang norma. Oke, batas inilah materi kita. Terima kasih pada anak-anak. Semoga yang kita pelajari ini dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kita semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ari. Selamat pagi Bu Asmi. Ya, yang sudah hadir di sini untuk mendampingi saya melakukan pasca observasi. Selamat pagi Pak Afrizal. Selamat pagi Bu. Baik. Gimana perasaannya Pak setelah melakukan observasi di kelas? Rasanya alhamdulillah senang Nah, karena kegiatannya berjalan dengan baik. setidaknya Bapak sudah melaksanakan observasi di kelas dan mengajar dengan modul yang sudah Bapak buat. Bapak Afrizal, pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak tentang pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Untuk ini yang ingin saya tanyakan dengan Pak Afrizal, apakah sudah berjalan dengan baik yang Bapak lakukan di kelas kemarin? Apakah sudah mencapai tujuan yang sudah Bapak harapkan? Alhamdulillah yang diadakan kemarin sudah mencapai dengan baik, sudah mencapai dengan tujuan dan harapan di dalam tujuan pembelajaran. Kalau dilihat dari tujuan pembelajaran kemarin, itu pasti ada hambatan yang perlu Bapak bisa Bapak ceritakan sedikit dari awal sampai proses pembelajaran Bapak. Karena Bapak pembelajaran berdiferensiasi, itu mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuan Bapak. Setelah itu Bapak jelaskan apa aja yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran anak. Mungkin yang perlu diperbaiki salah satu hambatan yaitu kita bagaimana cara untuk mengkondisikan kelas terutama. Nah, hambatan media pembelajaran perlu ditingkatkan lagi. Kemudian keaktifan anak serta di dalam merangkul anak, bagaimana anak bisa menyimak pembelajaran yang baik. Jadi di dalam proses pembelajaran itu nanti Bapak perlu merangkul anak terlebih dahulu. Iya. Yaitu menuntun. Iya. Dengan kinerja Dewan Para juga menyarankan kita sebagai guru harus menuntun anak. Iya. Nah, di dalam tuntunan anak ini berarti hambatan yang Bapak temui, yang Bapak tuju yaitu media pembelajaran. Media yang kurang. pembelajaran yang Iya. kita tingkatkan lagi. Untuk kedepannya itu memang disampaikan diperbaiki lagi supaya pembelajaran Bapak lebih baik lagi. Nah, dari yang Bapak lakukan selama dari pendahuluan inti dengan penutup, apa yang harus Bapak lakukan kalau Bapak itu berinteraksi dengan anak atau melakukan coaching? Apa yang Bapak hadirkan?
yang saya lakukan yaitu kondisi anak itu dengan sepenuh hati. Kondisi anak dengan sepenuh hati, kemudian kita mendengarkan apa keluhan anak, sehingga kita dapat mengetahui keluhan anak, solusi bagaimana kita mencari keluhan tersebut sehingga mendapatkan tujuannya tercapai. Bagus sekali Pak Afrizal, karena menurutku kita sebagai guru memang hadir sepenuh hati dengan anak. Gimana kita sebagai guru juga harus mendengarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka lakukan, supaya kita bisa membimbing mereka. Untuk ini lagi Pak Afrizal, nah apa yang akan Bapak lakukan perbaikan ke depannya supaya pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas ini bisa Bapak terapkan dengan teman yang lain ataupun akan Bapak perbaiki selanjutnya? Yang pertama yaitu mungkin saya di dalam kelas itu melakukan sepenuh hati di dalam kelas, sehingga anak di dalam kelas pun juga senang terhadap ketika kita mengajar, dan anak-anak pun merasa mereka senang. Yang kedua yaitu saya melakukan ice breaking. Nah, dengan itu untuk menarik motivasi anak ketika belajar. Dengan adanya motivasi kita memberikan kepada anak akan tertarik dan berkesan apa yang kita ajar itu dapat menangkap apa yang kita berikan ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian saya melakukan penilaian untuk mengukur kinerja anak, sejauh mana peserta didik itu tercapai atau tidak yang kita ampuh di dalam pembelajaran tersebut. Bagus sekali Pak Afrizal, berarti di dalam proses Bapak meningkatkannya lagi yaitu menambahkan SPT. Iya, SPT karena akan menarik motivasi yang Bapak lakukan. Baiklah Bapak Afrizal, ini pertanyaan terakhir. Apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran yang akan datang? Yang saya lakukan yaitu pertama saya akan melakukan sepenuh hati di dalam kelas, agar ketika kita mengajar dengan rasa sepenuh hati tersebut anak-anak dapat cepat menangkap dan memahami apa yang kita berikan ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu saya melakukan ice breaking, yaitu untuk menarik motivasi anak ketika dalam belajar. Kita melakukan motivasi tersebut agar anak dapat memahami materi yang kita berikan tersebut. Yang ketiga yaitu saya lakukan yaitu memberikan penilaian atau mengukur hasil materi yang kita ajarkan kepada anak tercapai atau tidak. Ini akan Bapak lakukan untuk selanjutnya pembelajaran Bapak lebih baik. Untuk penilaian otomatis ada profil Pancasila ya Pak ya, yang Bapak nilai di dalamnya. Untuk SBG untuk menarik minat atau memotivasi peserta didik supaya peserta didiknya lebih aktif lagi dan lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran Bapak. Oke, ini saja Bapak wawancara saya untuk pasca observasi yang sudah Bapak lakukan di kelas, dan saya selaku CGP Angkatan 9 terima kasih atas kehadiran Bapak sudah membantu saya untuk melakukan coaching observasi. Nah, selaku Pak Arif juga terima kasih sebagai PT saya yang sudah mengajar praktik baik untuk saya dan menjadikan saya yang lebih terbaik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.